Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas Lutfi Rahmatullah akan menyampaikan materi pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11 tingkat SMA atau sederajat. Ya, pada kali ini saya akan menyampaikan bab 1 yang berjudul Menjadi Muslim yang Taat, Kompetitif, dan Beretos Kerja Unggul. Pada bab 1 ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian telaah Quran Surah An-Nisa ayat 59. Kemudian telaah Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Kemudian telaah Surat At-Taubah ayat 105. Untuk yang bagian 3. Baik, langsung saja. Pada video kali ini akan saya paparkan mengenai telaah yang bagian 1, yaitu telaah Quran Surah Nisa ayat 59. Baik, dalam surat An-Nisa, di dalam buku paket dijelaskan, ya, itu disebut juga terdapat terjemahan ayat, asbabun nuzulnya, serta tafsir ayatnya, yang mana kurang lebihnya sebagai berikut, yaitu arti dari ayat tersebut: wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan. Kalau mungkin bisa dikatakan pemegang kekuasaan ini kalau di sistem pemerintahan presidensil berarti ya presiden, kalau di monarki berarti kepala negara. Dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasulullah, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Itu arti dari ayat surat An-Nisa ayat 59. Baik, di sini bisa dipahami bahwasanya ya saudara sekolah di sekolah menengah kejuruan, ya, yang mana dipersiapkan menjadi pribadi unggul, yang mana lulus dari sekolah sudah membawa skill atau kemampuan bekerja pada bidang tertentu yang diambil di sekolah. Di sini saudara diajarkan untuk bagaimana bekerja dengan taat. Dengan taat kepada siapa saja. Tadi dalam surat An-Nisa disebutkan taat pada Allah, taat pada Rasulullah Muhammad, dan ulil amri. Jadi kita tidak boleh menyeleweng atau tidak menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemegang kekuasaan tertinggi, ya. Karena pemegang kekuasaan pun juga ketika memberikan sebuah instruksi atau aturan tersebut juga tidak main-main. Yang pasti mengumpulkan para ahli, mengumpulkan para pemegang kekuasaan yang di bawahnya, yang mana semua peraturan ini yang pasti ditetapkan untuk kemaslahatan bersama. Nah, namun apabila kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, ya. Dikembalikan kepada Allah, maksudnya Al-Quran, ya, kalamullah, dan Rasul, sunnah-sunnah. Nah, jadi dipersiapkan, dikembalikan lagi ke
Quran hadis. Jadi apakah aturan dari pemerintah itu menyeleweng dari aturannya Allah atau menyeleweng dari sunnah-sunnah Rasulullah? Nah, jika kamu berbeda pendapat tentang peraturan tersebut, maka kembalikanlah kepada Quran dan hadis. Nah, dalam Asbabun Nuzul ini Imam Bukhari meriwayatkan bertalian dengan turunnya surat An-Nisa ini ya, yakni terkait dengan penolakan para prajurit untuk masuk ke dalam api atas perintah Abdullah bin Huzafah bin Qais selaku komandan dalam suatu syariah atau perang yang tak diikuti Nabi. Mereka kemudian mengadu kepada Nabi tentang batasan taat kepada ulil amri. Maka turun ayat ini. Nah, ini ternyata ayat ini turun ya sebagai jawaban atas pertanyaan dari aduan para kaum muslimin pada saat itu mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, seberapa batasan taat. Nah, ini jawaban jika ada pertanyaan, seberapa batasannya untuk taat kepada ulil amri atau pimpinan. Jadi ketika kita menolak suatu perintah itu, saudara harus perhatikan apakah argumen atau penolakan dari saudara tersebut ada dasarnya atau hanya mempermasalahkan suka atau tidak suka. Nah, ini juga harus dipertanyakan. Maka turunlah ayat ini, apabila kamu berbeda pendapat maka kembalikanlah ke Allah dan Rasul. Gitu. Baik. Nah, ini kata to'ah atau taat tadi identik dengan kebaikan, karena istilah ini biasa dihubungkan dengan kebanyakan masyarakat sebagai bukti baiknya keberagamaan seseorang. Jadi gak mungkin orang taat ini taat kepada keburukan, misal taat di perintah kamu makan babi. Sebagai seorang muslim yang taat, kamu di sini kan harus taat kepada ulil amri kan. Nah, bagi muslim yang taat tapi babi itu diharamkan. Terus bagaimana? Yaitu kembalikan ke Quran dan hadis. Nah, ternyata babi ini dalam Quran diharamkan ya. Terus bagaimana? Ya, berarti ketetapan mana yang kira-kira yang lebih diutamakan? Ya, yang jelas ya ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi jika ada ketetapan yang melawan dari hukum ketetapan Allah, maka dari itu kita bisa menolak ketetapan tersebut. Kita bisa menolak perintah tersebut. Gitu. Baik, mungkin kurang lebihnya sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.